warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini akan direkam ya, akan direkam jalannya perkuliahan kita di hari ini. Silakan ya, apapun itu ya, untuk persiapan, untuk mekanisme tanya jawab, saya serahkan aja langsung ke wakil kelompok 2 tentang konstitusi ya. Nanti mungkin aja di 20 atau 15 menit terakhir saya masuk ya. Jadi sampai nanti di akhir menit terakhir sebelum saya ambil alih, saya sekarang menjadi penyimak dulu ya jalannya diskusi. Silakan, saya langsung serahkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NPM 203400101 sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komentar YouTube. Pertanyaan pertama yaitu dari Rista Amelia. Dari Rista Amelia, sesuai dengan pengertian konstitusi secara luas, apa saja contoh dari peraturan tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah? Jawabannya, pada umumnya, konstitusi memang sering disamakan dengan undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis, tetapi konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Konstitusi tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis saja, yaitu undang-undang dasar, tetapi peraturan yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau yang disebut dengan konvensi. Konvensi sendiri adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Contoh konvensi tersendiri adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, upacara bendera peringatan HUT RI 17 Agustus, setiap sidang DPR, setiap pergantian periode kepemimpinan, menyambut tamu negara, acara menyerahkan cinta mata dengan tamu negara, dan tata cara pemilihan menteri kabinet oleh presiden. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nur Malasari. Dari saudari Nur Malasari, apakah konstitusi itu penting atau berperan pentingkah bagi sebuah negara dan bagaimana tanggapan kelompok ini mengenai sebuah negara tanpa adanya sebuah konstitusi? Menurut kelompok kami sangat penting karena memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadi suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Apabila tidak ada konstitusi di dalam sebuah negara, maka tidak ada pegangan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. Yang kedua, sulit untuk mewujudkan ketertiban baik itu pada tata pemerintahan maupun dalam tata pergaulan masyarakat. Kondisi ini akan memunculkan banyak kekacauan seperti pelanggaran terhadap hak orang lain, kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan, dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan hukum dan penegakan keadilan bagi masyarakat, sehingga pada titik ini pihak yang kuat akan selalu mendapatkan kemenangan, kemudahan, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Ninda Nurfadrianti. Mengapa suatu negara harus memiliki landasan konstitusi dan bagaimana cara menentukan konstitusi yang akan digunakannya? Jawabannya,
Karena konstitusi adalah sebuah pedoman dan aturan hukum yang mengikat suatu bangsa. Bayangkan apabila negara ini tidak mempunyai konstitusi, maka negara akan kacau balau. Negara itu ibarat organisasi, harus ada yang mengakomodirkan supaya pelaksanaannya dapat terorganisir. Cara menentukan konstitusi yang akan digunakan tersebut haruslah telah disetujui oleh badan legislatif negara tersebut. Konstitusi tersebut haruslah mengandung nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di bangsa dan negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Ananda, dari saudara Ananda Sena Nursopa. Saudari, apa yang membuat perintah abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang begitu banyaknya padahal sudah ada konstitusi yang mengatur mengenai persoalan tersebut? Jawabannya adalah oke, sebentar. Saya ini langsung ngasih Bentar. Kali ini. Moderator juga, tolong ini kita diskusi ya, jangan terburu-buru untuk mengejar pertanyaan langsung jawab gitu. Tapi kan ada sedikit hal ya, Anda verifikasikan ke yang bertanya, Anda olah ke teman-teman yang lain, termasuk ya semua yang mau mengomentari, mau menjawab, membantu menambahkan itu juga seperti itu ya. Jadi bukan Anda kayak membacakan jawaban soal ya. Silakan lanjut. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan atau tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mungkin teman-temannya pun kurang bisa menyimak gitu ya. Masuk saya pun kurang bisa menyimak dengan baik gitu. Karena mungkin terlalu cepat juga Anda membacakan pertanyaan dan menjawabnya gitu. Jadi santai aja, tenang aja ya. Coba teman-teman yang lainnya pun jangan tegang. Biasa aja, ini kita anggap biasa aja gitu. Tenang saja, santai-santai coba. Anda tarik nafas dulu. Ya. Santai aja pelan-pelan. Kan masih banyak waktu ya. Teman-teman anggota kelompok yang lainnya pun boleh untuk menanggapi, misalnya membantu mengulang lagi masalah jawaban-jawaban atau pertanyaannya. Ini kan baru ada 6 ya, baru ada 6, hanya ada 6 pertanyaan di sini yang saya lihat. Coba selain Nur Hasanah siapa aja anggotanya? Coba suaranya, suara teman-teman yang lainnya. Sambil kenalkan, coba teman-teman anggota yang lainnya selain Nur Hasanah. Coba buka audionya yang selain Nur Hasanah, yang anggota kelompok 2. Siapa-siapa aja. Udah gabung semua kan? Ayo. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau ingin berpendapat dari pertanyaan sebelumnya.
Silakan. Coba dari yang tadi udah dibacakan, Anda bacakan ulang dengan lebih tenang. Dari siapa aja? Apa? Oke, siapa? Ulang. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu dari Rista Amelia Romdayanti, sesuai dengan pengertian konstitusi secara luas, apa saja contoh dari peraturan tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah? Jawabannya yang nomor 1 yaitu pada umumnya konstitusi memang sering disamakan dengan undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis. Tetapi konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Konstitusi tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis saja yaitu undang-undang dasar, tetapi peraturan yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau yang disebut dengan konvensi. Konvensi dalam norma adalah peraturan yang tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Contoh konvensi sendiri adalah pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, upacara bendera peringatan HUT RI 17 Agustus, setiap sidang DPR, setiap pergantian periode kepemimpinan, menyambut tamu negara, cara menyerahkan cindramata dengan tamu negara, dan tata cara pemilihan menteri kabinet oleh presiden. Itu untuk jawaban dari Rista. Apakah sudah cukup atau yang lain mau menambahkan pendapatnya? Menurut Rista sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan lanjut untuk pertanyaan dari Saudari Nurmalasari. Apakah konstitusi itu penting atau berperan pentingkah bagi sebuah negara dan bagaimana tanggapan kelompok ini mengenai sebuah negara tanpa adanya sebuah konstitusi? Jawabannya adalah penting karena konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Apabila tidak ada konstitusi di dalam sebuah negara, maka tidak ada pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. 2. Sulit untuk mewujudkan ketertiban baik itu pada tata pemerintahan maupun dalam tata pergaulan masyarakat. Kondisi ini akan memunculkan banyak kekacauan seperti pelanggaran terhadap hak orang lain, kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tidak ada jaminan hukum dan penegakan keadilan bagi masyarakat, sehingga pada titik ini pihak yang kuat akan selalu mendapatkan kemenangan, kemudahan, dan lain sebagainya. Itu untuk jawaban nomor 2 dari Nurmalasari. Apakah cukup atau ingin memberikan pendapat yang lain, teman-teman? Cukup. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Ninda Nurfajriyanti. Mengapa suatu negara harus memiliki landasan konstitusi dan bagaimana cara menentukan konstitusi yang akan digunakannya? Dan untuk jawabannya, karena konstitusi adalah sebuah pedoman dan aturan hukum yang mengikat suatu bangsa. Bayangkan apabila negara ini tidak mempunyai konstitusi, maka negara akan kacau balau, tidak teratur.
diatur. Negara itu ibarat organisasi, harus ada yang mengakomodirkan supaya pelaksanaannya dapat terorganisir. Cara menentukan konstitusi yang akan digunakan oleh suatu negara adalah sebagai berikut. Konstitusi tersebut haruslah telah disetujui oleh badan legislatif negara tersebut. Konstitusi tersebut haruslah mengandung nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di bangsa dan negara tersebut. Itu untuk jawaban nomor selanjutnya. Apakah jelas atau ingin berpendapat yang lainnya, teman-teman? Saya ingin berpendapat, Ya, bukan berpendapat silakan. sih, kayak mau nanya lagi gitu. Kan tadi katanya Silakan. disebutin, nama Bayu Aroseno NPM 203403149. Tadi kan disebutkan sama Nur Hasana itu kalau misalkan dan kalau tidak punya landas konstitusi itu negara akan kacau balau. Nah, maksudnya kacau balau ini apakah kacau balaunya itu huru-hara, terjadi kerusuhan atau bagaimana gitu kacau balaunya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Bayu. Sebenarnya kalau kacau balau itu mungkin emang bakal banyak kerusuhan di mana-mana, atau mungkin orang masyarakat yang lain itu juga bakal semena-mena tidak memiliki aturan. Sesuai pendapat mereka menganggap perbuatannya itu ya sesuai benar aja gitu. Jadi emang bakal nanti melalui kacau balau itu menjadi tidak teratur semuanya. Begitu, apakah cukup? Atau Izin mungkin, bertanya lagi gak? Menambahkan pertanyaan. ya silakan. Saya Rista Miliaram Dayanti, NPM 203403070. Kan tadi dikatakan bahwa negara kalau tidak punya konstitusi itu akan kacau balau gitu ya. Nah, saya lihat itu dari satu referensi bahwa negara Inggris tidak mempunyai konstitusi secara tertulis. Apakah negara Inggris juga sama kacau balau dalam segi cara-cara pemerintahannya atau mungkin aturan-aturan masyarakat yang ada di sana atau bagaimana? Baik, terima kasih Rista atas pendapatnya. Tadi sebenarnya emang negara Inggris dan Kanada itu tidak memiliki konstitusi. Namun meskipun tidak memiliki konstitusi, ada yang namanya konvensi seperti yang tadi saya sebutkan itu kayak secara lumrah di masyarakat. Jadi emang tidak ada kacau balau, mungkin ada pelanggaran, cuman tidak ada kacau balau seperti kacau dalam hati harfiah. Gitu. Apakah cukup pertanyaannya? Oh, jawabannya Rizky. Mungkin akan ada yang berpendapat lagi di teman-teman yang lain. Kalau sudah cukup, saya akan lanjutkan pertanyaan dari Hapija Salma Sabira yang menanyakan bahwa apakah setiap negara itu wajib memiliki identitas konstitusi? Jika ya, mengapa? Lalu apakah konstitusi di Indonesia sudah dijalankan dengan baik? Jawabannya, bentar. Coba anggota kelompok yang lainnya untuk membantu Nur Hasanah ya.
Untuk pertanyaan yang tadi dari Hapija, fungsi konstitusi sendiri untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat membatasi kekuasaan, sebagai identitas nasional dan lambang, serta sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Apakah cukup pertanyaannya, Saudari Hafiza? Atau ingin yang lain berpendapat mungkin teman-teman? Izin menambahkan, boleh? Menambah Ya, jawaban. silakan, Lisa. Ya. Kan tadi kata Hafiza, apakah setiap negara itu memiliki identitas, wajib memiliki identitas konstitusi? Menurut saya, itu gimana negaranya sendiri. Soalnya kan tadi ada Inggris, ada Kanada yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Berbeda dengan kita yang memiliki konstitusi tertulis dan tertulis. Mungkin itu. Terus kata Pija, jika ia mengapa, lalu apakah konstitusi di Indonesia sudah dijalankan dengan baik? Adapun masalah konstitusi dijalankan dengan baik atau tidak, itu teh sesuai dengan penilaian kita sendiri gitu. Jadi kan setiap kebijakan itu pasti kan ada yang pro, ada yang kontra. Jadi tidak selamanya satu aturan itu bakal memuaskan semuanya gitu. Jadi untuk dijalankan dengan baik itu tergantung penilaian kita sendiri sih kalau menurut Rista. Ya, sebenarnya kalau konstitusi dalam penyelenggaraan negara itu bisa dikatakan baik, mungkin tidak juga karena emang ada pelanggaran yang sering terjadi juga, tapi konstitusi emang harus diikuti peraturannya. Apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Atau ingin menambahkan? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rista Amelia Rondayanti, tujuan konstitusi atau adanya UUD 1945 itu untuk mengatur jalannya hukum di negara Indonesia. Hukum ini bertujuan memberikan keadilan kepada semua warga negara Indonesia. Hukum ini bertujuan memberikan keadilan kepada semua warga negara Indonesia, namun dengan adanya hukum tentu dibarengi dengan adanya kuasa hukum atau pengacara. Dan pengacara itu beda tarif bayar. Tentunya pengacara kondang atau handal hanya dapat disewa oleh orang kaya dan orang kurang mampu hanya bisa mati-matian menyewa pengacara biasa saja dalam segi kualitasnya. Bahkan saya pernah menemukan ada yang memiliki kasus yang bisa dilaporkan namun tidak diperpanjangkan. Nah, alasannya menyewa pengacara biasa saja dalam segi kualitasnya. Menurut pertanyaannya, menurut Bapak atau kelompok 2, apakah hal tersebut sudah dirasa adil? Menurut saya itu tidak adil. Karena kalau misalnya adil itu semua orang atau semua yang terlibat itu tidak akan keberatan dalam hal tersebut. Dan pertanyaan kedua, saat di pengadilan, apakah kualitas dari pengacara berpengaruh? Sebenarnya berpengaruh, karena pengacara bisa membela klien tersebut untuk mendapat pengurangan hukuman. Dan untuk pertanyaan ketiga, adakah aturan yang menentukan harga sewa tertinggi kuasa hukum? Sebenarnya ada yang membatasi tarif. Mengenai tarif bayaran yang Anda maksud berdasarkan Undang-Undang 18
tahun 2003 disebutkan dengan istilah honorarium, yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Kesepakatan menentukan besaran honorarium sebagaimana kita perhatikan bahwa terdapat hak untuk menerima honorarium bagi advokat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 18 tahun 2003 sebagai berikut. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Itu untuk pertanyaan dari Saudari Rizka. Apakah cukup? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bayu kepada bendera merah putih. Ketika upacara ini sering terjadi dalam kegiatan upacara adalah menurut Subkala di Kompleks Parlemen mengatakan saya hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatakan apabila kenaikan bendera harus posisi melanggar. Karena dalam UUD sendiri aturan harus hormat, bukan aturan harus hormat, tapi harus berdiri tegak dan menghadap ke depan. Apakah cukup untuk jawabannya, Saudara Bayu? Kalau misal ingin menambahkan, Ya, silakan. Kalau gitu ada nggak apa kayak hukumannya gitu? Kalau misalkan ada yang melanggar, kalau ya hukumannya yang kalau melanggar ada nggak? Hukuman tertulis gitu? Kalau ada. Mungkin kalau hukuman ada, mungkin ya, karena emang kalau undang-undang itu selalu ada sanksinya, tapi mungkin tidak terlalu berat, begitu. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat menambahkan? Silakan. Apakah jawabannya cukup? Atau masih? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman kelompok 2 ingin menjawab, silakan. Izin masuk ya? Ya, silakan Resi. Bisa menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Frida Salsabila tentang ada berapa konstitusi yang telah berlaku di Indonesia. Konstitusi yang telah berlaku di Indonesia pada periode pertama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode kedua berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan pada periode ketiga berlakunya UUDS 1950 dan pada periode keempat berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Sekian dan terima kasih.
Silakan teman-teman yang lain, apakah ingin menambahkan apa tahu cukup untuk pertanyaannya, untuk jawabannya tadi? Apabila tidak ada, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ananda Sena Nursopa yang bertanya, apa yang membuat pemerintah abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang begitu banyaknya, padahal sudah ada konstitusi yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebutkan ada 3 fokus pemerintah yang justru menjadi dalih dan menenggelamkan isu hak asasi manusia atau HAM. Pada masa lalu pun menjadi lamban direalisasikan. Menurutnya, 3 fokus tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, moralitas, dan persatuan. 3 fokus itu membuat penyelesaian kasus HAM masa lalu tenggelam sekaligus menjadi pembenaran baru pelanggaran HAM di masa kini. Itu kata Usman dalam peresmian kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta. Apakah cukup untuk jawabannya? Saudara Ananda? Atau teman-teman ingin menambahkan, silakan. Bisa nyambung sama ke pertanyaan dari Raden Abi ya, yang baru ada kelompok 2 sampaikan. Jadi tumpuk ya. Bisa dibaca? Untuk pertanyaan dari Saudara Raden Abi, konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang, mengingat dengan materi kemarin, apakah HAM seseorang bisa hilang oleh konstitusi? Sebenarnya mungkin tidak, karena konstitusi juga akan mencakup peraturan tentang hak asasi manusia dalam undang-undang pun ada. Cuman mungkin ada pelanggaran yang bisa menghilangkan hak asasi manusia tersebut, tapi perlu adanya sanksi untuk pelanggaran tersebut. Apakah cukup jawabannya? Atau ingin menambahkan teman-teman yang lain? Silakan. Ini juga udah ada yang baru dari Rizky Dwi ya. Minimal teman-teman yang lainnya bisa bantu membacakan aja dulu dengan didominasi oleh moderator ya. Izin masuk. Silakan. Silakan, Sandra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pika, yaitu apakah kasus Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi? Jika iya, kenapa? Tentu saja kasus Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi lantaran tidak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu undang-undang ini inkonstitusional dari awal karena tidak mengerti bahwa pekerjaan adalah hak untuk masyarakat pekerja. Baik, terima kasih atas jawabannya, Sandra. Apakah cukup untuk jawabannya atau ingin memberikan pendapat yang lain? Silakan, teman-teman. Izin masuk. Silakan, Ananda.
Kalau misalnya bertentangan dengan konstitusi, lalu kenapa bisa disahkan gitu, bisa diberlakukan? Terima kasih. Nah, ini bisa Anda nyambung juga dengan pertanyaan dari ini ya, dari Rizky kan? Tadi kalau Omnibus Law bertentangan, ya. Nah, ini juga bacakan coba teman-teman yang lainnya nih. Yang di room chat ada pertanyaan dari Prasetyo, Rizky Dwi Prasetyo. Itu sama ya, esensinya ke sana ya. Pertanyaan dari saudara Rizky Dwi Prasetyo, sebagai warga negara yang baik, jika kita melihat pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang bisa kita lakukan? Di manakah kita melapor pelanggaran tersebut? Dan sebenarnya pelanggaran itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib yang bisa menentukan hukuman mereka. Kita sebagai warga negara, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan pendapat yang lain, silakan. Untuk pertanyaan dari Rizky Dwi Prasetyo. Silakan teman-teman yang lain apabila ingin membantu menjawab pertanyaan yang belum dijawab dari room chat, silakan. Oke, akan saya langsung ambil alih dulu ya pada kelompok 2. Sebelum nanti pas di akhir nanti saya serahkan ke kelompok 2 untuk menutup sesi kuliah kita. Oke, teman-teman semua, mengenai konstitusi ya, di materi pendidikan kewarganegaraan. Saya mau tanya dulu, kelompok berikutnya ini tentang apa? Minggu depan berarti ya? Kebetulan mengenai Omnibus Law, Pak, Undang-Undang Cipta Kerja. Tentang masih konstitusi? Oh, ya, konstitusi ya. 2. Oke. Sudah dibikin videonya? Belum, Pak, baru membuat konsep PPT-nya. Nah, ini juga saya mengingatkan juga kepada, karena ini perkuliahan ya. Pertama ini baik itu untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 berarti ya, untuk minggu depan khususnya. Dan juga untuk semuanya pada intinya ya, baik yang sudah maupun yang belum presentasi. Untuk materi-materi kuliah PKN yang sebagaimana tema-temanya sudah diberikan sesuai dengan judul bab, dan saya menganjurkan untuk pada satu masalah ya, yang dikaitkan dengan satu hal yang langsung dalam konteks langsung ada kontroversi, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita perdebatkan, kita olah dalam setiap perkuliahan apapun ya. Jadi pertama memang untuk semua kelompok
kedepannya jangan terlalu terjebak oleh tema ya. Oleh tema misalkan saya mengambil konstitusi tentang temanya konstitusi, hukum, HAM, demokrasi. Nah, Anda mau mengeksplor ke dalam sebuah judul presentasi, judul kelompok itu bisa spesifik nih. Misalnya kalau mau omnibus law ya, ditinjau dari konstitusi dalam konteks yang lainnya. Atau kasus pelanggaran, contoh kasusnya yang jelas aja misalnya. Isu kudeta misalnya, Partai Demokrat bagi bentuk apa gitu kan sesuai dengan tema-tema itu. Jadi boleh Anda membuat sebuah tagline yang menarik ya, untuk depan di link account, apalagi kalau di upload nanti kan di channel YouTube gitu kan, supaya orang kan bisa tarik ya. Karena di beberapa hasil kajian, kalau Anda kuliah Pancasila ya dengan saya waktu di semester kemarin ya, yang membuat kelompok diskusi kelompok juga membuat presentasi, itu banyak sekali sebenarnya yang kontennya cukup bagus dan bisa ditonton oleh ribuan, itu bisa mengalahkan saya juga banyak ya, beberapa konten dari mahasiswa yang dari sisi jam tayang maupun sisi ini bisa mengalahkan apa yang saya upload juga. Itu kan hal yang bisa menarik ya untuk memeriahkan ya dunia YouTube yang sekarang memang sedang ini ya, kita mengisi dengan hal yang positif ya. Oke itu. Nah, kalau berkaitan dengan masalah konstitusi, ini juga pemahaman untuk kelompok yang presentasi ya, maupun semuanya juga. Karena sekali lagi, setiap diskusi, setiap presentasi itu bukan panggung kelompok, ya, tapi panggung semuanya. Yang bertanya kan hanya 1-2 orang, tapi yang mendengar, bahkan Anda boleh bantu mengeksplor ya, masalah, membantu menambahkan, atau mendebat apa yang dinyatakan oleh teman-teman. Yang penting Anda berani aja bicara. Ya. Bukan masalah benar salah, tapi berani atau tidak. Dan juga akan saya evaluasi kan, supaya Anda lebih logis kan, lebih tepat dalam membuat sebuah pernyataan antara tema dan judul serta konteks masalah yang Anda kaji. Nah, berbicara konstitusi yang dari sisi pengertian saja adalah hukum tertinggi ya, hukum dasar. Coba di Indonesia apa konstitusinya kalau bicara hukum dasar ya? Di Indonesia itu apa konstitusinya? Namanya yang sekarang berlaku. Undang-undang. Namanya jelas, undang-undang apa? Konstitusi yang berlaku di kita sekarang apa namanya? Tadi kan sudah ada ditanyakan juga, sudah dijawab juga oleh teman-teman kelompok. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terus? Tahun 1945. 1945. Ya, UUD 1945. Itu adalah konstitusi Indonesia ya. Walaupun tadi ada yang tertulis, oke lah kita anggap secara sempit aja. Berarti kalau sudah berbicara konstitusi yang jelas, ya, karena tertulis berarti di kita itu ya hukum tertingginya, karena yang kalau bicara kejelasannya adalah Undang-Undang 45 yang sekarang hasil amandemen. Tadi juga misalnya ada 4 periode, tapi yang sekarang sebenarnya 5 kalau dengan ditambah dengan Undang-Undang 45 yang di amandemen itu tahun 2002 berakhirnya. Dan sampai sekarang kita menggunakan itu. Itulah hukum tertinggi kita. Nah, pertanyaannya, kalau Anda mengkaji masalah undang-undang Omnibus Law ya, tadi undang-undang mengenai HAM, apakah itu konstitusi atau bukan? Kalau Omnibus Law itu kan kalau kita mengkaji satu persoalan, kalau levelnya adalah undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang yang lainnya, itu bukan konstitusi, itu ya hukum biasa, hukum di bawah undang-undang dasar. Tadi juga kan ada pertanyaan ini, kedudukan lebih tinggi dari undang-undang, berarti Omnibus Law itu bukan konstitusi. Nah, kalau Anda mau mengkaji masalah Omnibus Law tentang hukum yang lainnya ya, apakah tentang pidana, perdata, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum, nanti ada bab hukum gitu ya. Kalau nanti misalnya ya kelompok hukum berarti, kelompok penegakan hukum, Omnibus Law ya sebagai anomali hukum di Indonesia misalnya, itu nanti Anda buat sebuah judul itu. Kalau kelompok hukum mau mengkaji Omnibus Law, karena kan memang Omnibus Law ini berkaitan dengan masalah ekonomi ya, masalah ekonomi di negara kita. Karena orang ekonomi berarti ini bisa lebih Anda pahami ya sebagai bekal Anda dalam buat sebuah rumusan ekonomi kan,
Soalnya juga mungkin juga ada hukum ekonomi di mata kuliah ini yang lebih spesifik. Hukum bisnis juga mungkin ya. Apakah boleh kalau misalnya mengkaji? Ya boleh kan, adanya Omnibus Law, adanya undang-undang di bawahnya pun itu sebenarnya turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Pasal 27 itu kan tentang hukum ya. Di mana setiap warga negara itu berkedudukan di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu. Boleh misalnya Anda mengkaji Omnibus Law dari Undang-Undang Dasar, dari konstitusinya. Berarti emang sesuai nggak sih Omnibus Law itu dengan konstitusi gitu kan? Itu saya sarankan kalau Anda mau tetap kelompok 3 nanti mau mengkaji masalah Omnibus Law. Tapi kalau Anda karena Omnibus Law ini bisa lebih enak nanti dibahas oleh bab hukum, boleh Anda misalnya mau mengkaji konstitusi yang memang jelas mengatur konstitusi. Coba yang atur dalam konstitusi itu apa saja? Isi konstitusi itu. Isinya apa saja? Yang di kandungan substansinya apa saja? Tentang bentuk negara, susunan negara, tentang kekuasaan, tentang hak-hak rakyat, tentang hubungan pemerintah dan rakyat. Ya. Jadi sebenarnya yang itu dalam konstitusi itu adalah bagaimana batasan mengenai kekuasaan. Ya. Bagaimana tugas-tugas kekuasaan. Makanya dalam isinya itu adalah tentang bagaimana cara tugas DPR, tugas-tugas MPR, tugas-tugas presiden, tugas-tugas apa lembaga-lembaga tinggi lainnya kan, ada MKKY, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial itu kan. Jadi lembaga-lembaga tinggi negara kan. Lalu juga bagaimana cara lembaga-lembaga tinggi negara itu untuk mengurus warga negara. Benar nggak? Kan gitu. Ya. Nanti yang lembaga yang bertugas untuk membulak-balikannya adalah yang mengubah, merevisi amandemennya adalah lembaga permusyawaratan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat adalah MPR nanti. Itu ya. Kalau mau lebih spesifik. Banyak persoalan kalau Anda mau mengkaji konstitusi ya. Dari masa jabatan presiden ya. Amandemen berikutnya katanya. Karena sekarang katanya presiden itu akan dikembalikan lagi kepada yang asli itu kan. Ada yang bilang mau dipilih lagi oleh MPR gitu kan. Kalau sekarang kan oleh rakyat pemilu ya. Dulu kan tidak ada pemilu presiden. Karena dirubah kan di amandemen konstitusi jadi dipilih oleh rakyat. Atau juga menambah kalau dulu tidak dibatasi, sekarang dibatasi menjadi 2 periode, nanti akan ditambah menjadi 2 periode gitu. 3 periode berarti. Artinya Pak Jokowi bisa nyalonin lagi kalau dirubah konstitusinya. Jadi itu ya kalau misalnya ini bocoran dari Anda nih kelompok 3, kalau mau mengkaji tentang konstitusi. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas negara ya. Karena kalau bicara hukum-hukum di bawah Undang-Undang Dasar itu nanti bisa dibahas di bab hukum dan HAM ya. Masalahnya masalah hukum atau masalah HAM. Walaupun HAM pun memang bisa ditinjau dari sisi konstitusinya karena ada pasal 28 sana kan. Tapi kan pasal 28 itu hanya mengatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk kemerdekaan tiap-tiap penduduk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Makanya ada pasal 28A sampai Z di sana ya. Tentang isi-isi bagaimana hak-hak rakyat. Tapi kan hanya gambaran umum di sana. Negara benar nggak sesuai dengan itu? Cara negara dalam mengurus kita dalam urusan hukum maupun HAM, gitu kan? Kalau mau itu jadi harus ditarik ke, jangan berbicara masalah praktiknya gitu. Kalau mau konstitusi, ya, jadi kalau Anda mau mengkaji undang-undang HAM, undang-undang Omnibus Law, tariknya ke konstitusinya. Kalau di bab ini, kalau di kelompok masih di bab konstitusi. Tapi kalau Anda mau mengkajinya ke bawah, nanti di penegakan hukum, di bab hukum. Tentang pelaksanaan misalnya Omnibus Law, tentang pelaksanaan ini. Nah, tadi misalnya, kenapa Omnibus Law dianggap pertentangan lalu bisa lolos? Nah, kalau ini memang pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan konstitusi. Kalau jawaban saya, kenapa bisa lolos? Ya terserah gue kan gitu. Kalau saya sebagai penguasa, kan ya.
Baik itu kan yang mengurusnya itu yang MPR, DPR dan presiden. Beda kan? Kalau undang-undang omnibus law, undang-undang lainnya itu tugas dibuat oleh DPR dan presiden. Kalau undang-undang dasarnya, konstitusinya oleh MPR. Itu juga harus paham itu. Jadi kalau misalnya kenapa omnibus law bisa lolos? Ya terserah gue. Berarti gue berhasil dong dalam berkuasa kan gitu. DPR dan presiden. Kan bertentangan dengan konstitusi misalnya. Siapa? Pemerintah ya. Kalau bertentangan, ya buktikan gitu aja, kan simpel. Coba buktikan. Misalnya kan ada upaya nih, orang menolak. Betul, memang ada hak kita untuk menolak presiden ya. Kalau membuat kebijakan yang untuk mengkritisi sampai demonstrasi besar-besaran kan banyak korbannya. Tapi kalau karena mereka mau bagaimanapun juga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang adalah dua lembaga itu, DPR dan presiden. Urusan itu sesuai atau tidak dengan kehendak dengan hati nurani kita, ya gimana mereka? Mereka punya hati nurani atau tidak? Mau mendengar kita atau tidak? Itu urusan mereka ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka itu sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Buat pemilu. DPR dipilih oleh rakyat. Presiden dipilih oleh rakyat. Jadi sebenarnya secara logika, mereka ya sudah wakil kita. Gitu. Karena telah melalui proses politik yang legal, yaitu pemilu. Baik pileg maupun pilpres. Kalau seandainya misalnya presidennya ataupun DPR-nya mungkin ada chemistry yang baik dengan rakyat, ya tidak mungkinlah seorang DPR, seorang presiden itu membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan hati nurani rakyat. Kalau dia memang pas benar-benar ketika dia naik melalui proses demokrasi pemilu itu, mereka benar-benar wakil rakyat, bukan wakil investor, bukan wakil pengusaha, bukan wakil mafia. Jadi itu, ya itu sebenarnya risiko-risiko aja bagi kita. Jadi ketika sudah, jadi penolakan itu hanya bagian hak saja ya, hak orang, hak warga negara, hak mahasiswa untuk menolak, mendemonstrasi misalnya, mendemo kalau DPR maupun presiden mau mengubah aturan apapun. Termasuk misalnya sekarang juga mau mengubah undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu juga kalau mau dikritisi banyak hal yang besar yang harus kita kritisi ya. Bagaimana misalnya menghilangkan tujuan dari sistem pendidikan itu. Yang awalnya membentuk mahasiswa, membentuk siswa untuk beriman dan bertakwa dalam undang-undang yang lama, sekarang nggak perlu lagi itu. Tahu mau dibawa kemana pendidikan kita ya, yang tidak mendasarkan lagi pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan Pancasila. Harusnya Pancasila lebih tinggi lagi kedudukannya. Apapun yang menjadi kebijakan negara, selain konstitusi, ada dasar negaranya yaitu Pancasila. Lebih mulia lagi. Tapi ya mereka mau ngapain juga ya, mereka sudah berkuasa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain dari sisi formal ya. Karena mereka sudah merasa ya saya ini sudah menang dipilih rakyat kan, sudah punya, saya ini sudah habis modal menjadi presiden, saya ini sudah melalui proses pemilu. Gue yang menang, lu yang milih, gue yang menang, gitu. Maupun DPR. Jadi itu ya hal-hal yang harus Anda ketahui. Secara logisnya seperti itu. Tapi apakah memang mentok-mentok amat sih? Kalau mentok-mentok apakah memang seperti itu? Bagaimana jika, tadi juga pertanyaan dari Rizky ya, jika misalnya ada pelanggaran konstitusi oleh pemerintah, berarti kalau tadi ketika pemerintah membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, berarti kalau misalnya omnibus law itu menurut warga negara, menurut kita ya di luar DPR dan presiden itu menganggap omnibus law itu bertentangan dengan konstitusi, selain kita tadi menolak pas pembahasan tapi tetap lolos, kalau sudah lolos berarti kita dapat melakukan upaya hukum yang lain, yaitu menggugatnya, mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sekali lagi bagi kelompok 3 kalau mau mengkaji itu silakan ya. Jadi Anda ke atas, jangan ke bawah kalau omnibus law itu ya. Anda cari gali misalnya filosofi kenapa DPR dan presiden itu, Anda gali aja pikiran DPR dan presiden. Kira-kira artinya itu kemana? Ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu kan berbicara selain hukum, itu kan berarti masalah ekonomi ya.
Coba kalau Anda mau menggali misalnya Omnibus Law, Anda kaji pasal 33 Undang-Undang 45 tentang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk siapa? Dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Sekarang mungkin praktik di dalam Omnibus Law, dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, baik DPR maupun Presiden, bukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tapi bukan diurus oleh negara untuk kemakmuran rakyat, tapi diurus oleh swasta, oleh asing untuk kemakmuran asing, gitu kan? Mungkin seperti itu dalam praktik kebijakan di bawah. Kalau mau silakan Anda mengkaji bisa, tapi harus tetap tarikannya ke atas ya untuk kelompok 3. Jangan terlalu praktis ke bawah. Kalau ke bawah nanti Anda masih berbentuk dengan masalah penegakan hukum nanti. Ya. Itu ya, bisa masukkan untuk kelompok 3. Biar tetap kita tidak hilang esensi dari konstitusi ini. Terus juga selain itu, ya kalau itu pelanggaran yang katakanlah, makanya saya bilang dari awal, kalau bisa kasuistik kalau mau membahas masalah itu. Kalau itu presiden misalnya melanggar konstitusi, itu bisa dimakjulkan. Itu kalau pelanggaran berat. Bisa ditarik diajukan oleh MPR untuk dicabut, untuk diperiksa dalam kutip, atau dimajulkan ya pasti bisa jadi dimajulkan. Bisa itu ya, dengan syarat harus kalau misalnya melanggar, apalagi kan kita lihat beberapa presiden kita ya, Soekarno itu dia mengakhiri masa kekuasaannya oleh MPR sesuai Undang-Undang Dasar, jadi melanggar konstitusi. Itu saat itu Soekarno itu tidak normal akhir jabatan Soekarno itu. Soeharto sama tidak normal juga kan, dia baru setahun menjabat langsung mundur. Habibie dia baru 9 bulan jadi presiden langsung ditolak oleh MPR akibat kasus Timor Leste kan yang paling parahnya. Itu Gus Dur ini juga sama. Ya. Jadi Soeharto, Soekarno, Habibie, Gus Dur itu mengakhiri masa kekuasaannya lewat mekanisme sidang umum, lewat mekanisme konstitusi ya, yang dalam artian ada pelanggaran konstitusi. Ya, gitu. Jadi relatif tidak normal ya kalau yang 4 itu. Walaupun Soeharto memang lebih dia bukan oleh MPR tapi dia sadar diri dengan mundur secara langsung. Barulah Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi juga belum tentu kan gitu. Kalau dia memang terbukti ada pelanggaran, terus MPR-nya sepakat untuk memakjukan Pak Jokowi dan rakyat pun ada dukungan dari rakyat, ada suara-suara di medsos, di media bahwa Pak Jokowi itu harus dimajukan, itu bisa secara legal dan itu bukan aib ya. Karena orang sehebat Soekarno, sehebat Soeharto, sepintar Habibie, sepintarnya Gus Dur, orang-orang yang secara kecerdasannya di luar. Saya menjamin ya, 4 orang presiden yang dimajulkan, Soeharto, Soekarno, Habibie, Gus Dur itu orang secara kecerdasan intelektualnya itu melebihi di atas rata-rata orang Indonesia. Layak menjadi presiden. Tapi kan secara politik, dia secara undang-undang dasar, secara konstitusi, pernah mengakhiri masa kekuasaannya lewat jalur yang tidak husnul khotimah lah istilahnya ya. Oke, jadi itu. Sehingga kalau misalnya Anda mau mengkaji masalah konstitusi, tadi yang saya uraikan, kita pernah punya 4 periode konstitusi. Anda tadi hanya menyebutkan nama-namanya saja kan, RIS, Undang 50, UUDS. Sebenarnya kalau Anda mengkaji di kelompok berikutnya misalnya, kenapa Anda tidak analisis? Kenapa bisa berubah? Kenapa kita ini Undang-Undang 45 bisa diganti oleh RIS? Kenapa dari RIS bisa berganti ke UUDS? Kenapa bisa kembali lagi ke Undang-Undang 45? Kenapa bisa diamandemen? Nah ini sebenarnya yang mau kalau Anda mau mengkaji masalah konstitusi ya, hal-hal itu dulu kalau menurut saya. Karena sekali kalau Omnibus Law nanti bisa di PR untuk bab penegakan hukum. Itu kalau menurut saya. Silakan renungkan aja ya oleh Anda. Biar tidak bentrok dengan penegakan hukum. Karena lebih ke bawah kan, kalau hukum lebih ke bawah ke rakyat. Kalau konstitusi kita masih di atasnya. Jadi sampai pertemuan ke 9
sampai bab negara kita masih ngomongin yang di atas dulu ya gitu ya porsinya. Lalu kalau sudah ke bawah nanti di bab-bab demokrasi, hukum, HAM itu kita bisa langsung praktik-praktik kasus-kasus yang di bawah. Sekarang kita gibah dulu ke penguasa lah ya porsinya. Walaupun nanti akhirnya pun walaupun rakyat ke bawah pun akhirnya kan tarik lagi ke atas itu sebenarnya kalau hitungan saya itu. Karena kan negara, warga negara itu satu paket ya. Hormat terhadap bendera ya. Tadi ada bilang ada yang kalau yang tertulis tadi Undang-Undang Dasar, tapi tentang tata cara upacara bendera, tentang praktik-praktik ketatanegaraan gitu kan. Tapi kalau ini juga masalah bendera, selain diatur juga dalam konstitusi ya pasal 35 Undang-Undang 45 ada cek lambang negara ya di dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang Dasar Indonesia ada. Juga tadi ada undang-undang tentang bagaimana cara menghormati bendera. Itu apakah melanggar itu karena disengaja? Berarti itu sudah pelanggaran hukum. Atau mungkin juga karena tidak tahu kan gitu. Kalau tidak tahu kan porsinya ya orang kasih tahu. Siswa nih tidak menghormat ketika bendera sedang dinaikkan, tidak sesuai dengan aturannya. Ya, kalau misalnya ada guru kan guru mengingatkan. Ya langsung kamu gara-gara kamu tidak ikut pacaran nih kamu akan saya hukum penjara misalnya. Jadi bisa tidak tahu, kasih tahu kan gitu ya. Tidak sadar, mungkin karena dia panas misalnya dalam upacara lalu dia bisa untuk penyuluhan ya. Atau memang sengaja tadi. Yang paling parah kalau sudah kepada penghinaan bendera misalnya dia sengaja dengan mencabik-cabik bendera dengan itu berarti dia sudah berbuat makar, itu sudah ada sanksi pidananya kalau sudah ke pelanggarannya. Jadi itu, jadi ada tingkatannya pelanggaran itu ya. Tingkatan pelanggaran tadi bendera yang ditanyakan. Masalah tadi juga ini masalah keadilan dalam penegakan hukum ya. Kalau kita mau menyewa pengacara, kalau masalah hukum biasa nanti kita gali ke dalam ya pengajaran hukum yang biasa ya. Kasus hukum kan banyak kan nanti jenis hukum. Ada pengacara. Tapi kalau berkaitan dengan masalah sidang-sidang dalam konstitusi itu kan sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kan gitu. Itu juga memang mayoritas warga negara bisa kalau misalnya Anda mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait misalnya jurusan akuntansi ya mahasiswa kelas B akuntansi menggugat Omnibus Law ke MK. Anda misalnya patungan anggota kelas menyewa Hotman Paris, silakan aja kalau Anda mampu gitu kan. Mau menyewa Hotman Paris untuk menggugat Omnibus Law ya oleh kelas Anda itu silakan. Tapi bagaimana yang tidak mampu? Ya ada lembaga, sebenarnya ada lembaga bantuan hukum ya, ada LBH. Kalau misalnya ada maling ayam ya dikeroyok, padahal belum terbukti ya sebenarnya harus turun tangan gitu. Kalau dia tidak mampu, mana mungkin kan seorang misalnya orang yang maling ayam kan pasti orang tidak mampu kan. Ini misalnya maling ayam ataupun cuma ngambil satu buah. Kalau nggak ada pengacara yang tidak mampu, ya dia harus dibantu oleh lembaga bantuan hukum ya, oleh LBH. Oke, jadi harus kasuistik sekali lagi ya. Walaupun nanti ada bab hukum pun seperti itu. Jika negara tidak memiliki konstitusi yang ditanyakan, itu bagaimana? Penting nggak sih konstitusi? Itu akan saya satukan. Begini ya, walaupun tadi ada kasus Inggris dan kasus Kanada. Kalau negara tidak punya konstitusi, itu bukan negara, gitu kan? Karena kalau dalam konteks negara sekarang ya, negara karena harus ada aturan, karena salah ciri negara modern adalah adanya aturan, batasan kekuasaan. Ada kesepakatan, karena ini negara yang punya aturan, bukan seperti kerajaan yang kumaha gue kan gitu kalau raja. Kalau ini kan dibatasi cara kerjanya, dibatasi periodenya dengan hukum. Kenapa misalnya ada yang tak tertulis ya? Mereka buat apa sih? Anda misalnya membuat sebuah perjanjian, saya setia sama kamu misalnya. Di sini ada Anya Geraldine misalnya dan Arya Saloka jadian misalnya. Buat sebuah perjanjian tertulis. Ya buat apa tertulis? Tapi akhirnya mereka saling mengkhianati itu. Udah kita sudah cukup aja dalam komitmen hati aja gitu. Itu mungkin salah satu mereka punya nilai seperti itu.
Tapi karena mayoritas negara tidak percaya pada manusia, ya, secara kodrat, dibuatlah tertulis biar ada ikatan yang lebih jelas. Makanya sebagian besar negara di dunia memiliki undang-undang dasarnya yang tertulis, biar tidak ada jelas. Karena begini, yang berbicara masalah pelanggaran, ya, jangankan tidak ada konstitusi, ada konstitusi saja, itu negara sudah banyak yang melanggar konstitusinya, apalagi tidak. Tadi akan kacau, iya, ada, apalagi kalau tidak ada, gitu kan. Tadi kan jawaban sana misalnya, kalau tidak ada konstitusi maka akan kacau. Jangankan tidak ada saja, sudah kacau. Di kita juga sudah berapa tahun merdeka, tiap hari kacau kok. Ada bom, ada yang apa, ada yang pejabat yang seenaknya, ada yang korupsi, gitu kan. Itu ada aturan, benar kita tahu aturan. Berarti manusia itu memang itu salah satu ini. Dan di kita sudah banyak. Kenapa misalnya ada sampai berganti-ganti konstitusi di kita? Berarti sebenarnya sekali lagi itu banyak pelanggaran konstitusi di kita. Yang dilakukan oleh siapa? Ya oleh penguasa, bukan oleh konstitusi. Kita mah tidak ada dosa rakyat masalah konstitusi, tapi mereka penguasa yang banyak melanggar konstitusi. Tolong ya, ini belum selesai. Kalau bisa saya sarankan ke kelompok 3 untuk menggali masalah yang saya bicarakan. Porsinya kita berbicara di atas dulu. Oke, sekian untuk pertemuan minggu ini. Silakan tutup oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2. Untuk kesimpulannya, konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar dalam praktik ketatanegaraan. Konstitusi memiliki nilai, tujuan, serta fungsi. Banyak pelanggaran konstitusi. Hal tersebut tidak boleh dicontoh dan perlu adanya sanksi pelaku jahat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga pamit ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.